Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Roy Channel. Nah, di samping saya sudah ada Kia Rio Pride tahun 2010 dengan letternya AD Surakarta, platnya sampai 21. Jadi bagaimana kondisi mobil ini? Untuk pertama kita akan ulas bagaimana kondisi fisiknya. Ini Kia Rio warna coklat krim ya? Coklat apa nih Pak? Coklat muda, coklat abu-abu. Lampu masih utuh, nggak ada baret-baret kecil lah, biasa baret-baret halus. Ini nggak ada bekas nabrak sih, masih bemper-bempernya masih bagus. Ini hanya nyerempet dikit, gampang ini nanti. Terus menggunakan peleknya udah pelek racing R15. Kurang lebih kalau untuk lecet pemakaian lah wajar. Tahun 2010. Titik-titik tulangannya pun masih ada. Ini bahan kain, masih cukup bersih ininya. Untuk joknya sudah di cover. Kursinya bisa dilipat. Ini kalau aslinya sudah bisa terhubung ke belakang bagasi, tapi karena belakang sudah full modif audio, jadi ketutupan ini. Senderannya udah adjustable. Untuk sarung jok masih cukup bersih. Untuk plafonnya ini original Blue Draw dan masih bersih nih. Masih bersih. Ini emang kondisi mobilnya masih kotor ya, maksudnya belum dicuci karena memang masih digunakan pemiliknya untuk pulang pergi bekerja. Belakang ada wiper. Namun di sini belum ada kamera mundurnya ya. Ini hanya sepet-sepet dikit lah. Belum pernah nyorong juga, kayaknya ini masih bagus. Nah, ini istimewa nih. Knalpotnya udah knalpot racing. Kia Rio. Kalau untuk kondisi bannya sepertinya udah mulai tipis. Ini ya sekitar 70 sampai 75% ya. Masih bisa digunakan sekitar 2 bulan lagi lah untuk bannya. Nih, masih bagus. Titik-titiknya masih jelas, belum pernah kena bekas insiden. Ini nggak pernah insiden ya Pak ya? Jadi Kia Rio Pride ini dalamnya cukup mewah tampilannya. Kayak dashboardnya sudah dual tone, 2 warna. Ini warna beige, warna hitam. Ini manual. 5 percepatan, tapi uniknya dia kalau untuk mundur posisinya di
kiri depan. Oke. Nah, udah. Kita coba lihat bagian kap mesinnya. Bismillah. Mana Pak penyangganya? Oh ini. Nah, ini kondisi mesinnya. Ini Kia Rio 1400 cc. Oke, ini udah pakai stabilizer. Iya, stabilizer ya Pak ya. Karena kan di belakang udah ditambah audio ya. Jadi untuk menstabilkan arus listriknya, arus akinya, dia sudah ditambah stabilizer. Oke. Kondisi mesinnya kering, nggak ada ngerembes. Oke, boleh nyoba hidupin mesin Pak ya? Kita coba hidupkan mesinnya. Mantap, langsung nyala. Knalpotnya udah pakai knalpot racing. Tapi ini knalpot standarnya emang udah nggak ada Pak dari sebelumnya? Oh ada. Oh, ini udah menggunakan knalpot racing, tapi jangan khawatir, knalpot standarnya juga masih ada. Suara mesinnya halus teman-teman. Nah, ini bagian istimewanya teman-teman. Sudah upgrade audio. Gede banget subwoofernya. Ini udah tambahan power. Kemarin bawa semangka. Oh, ya. Penyangganya. Siap. Tapi karena ada audionya, bagasinya jadi agak kecil ya. Tapi tergantung selera sih. Kalau emang sukanya yang audionya bagus, bisa jadi solusi tanpa perlu upgrade lagi. Untuk kilometernya sendiri ini masih 110.500 kilometer. Oke. Kita akan coba ininya ya, kelistrikannya. Masih fungsi bagian belakang. Masih fungsi. Coba bagian belakang kanan masih fungsi. Seatbeltnya sudah adjustable. Setirnya juga sudah tilt, tapi belum teleskopik ya. Kita coba hidupin AC-nya. AC-nya langsung dingin teman-teman, langsung dingin.
RPM-nya juga kondisinya stabil ya. 800 sampai 900. apa stasionernya Koplingnya juga agak ini nih, Pak. Mundurnya Mundurnya gini satu. dia. Ini udah ketar ya, Pak? ya udah. Oh. Ini kalau untuk setirnya oke. Apa sih itu? Tuh. Ke ini berarti ya. Kau pencet. Ke duduk. Udah. Nah, Udah dikunci. nih. Tunggu saja nanti. Jadi untuk tarikan mesinnya sendiri ini masih sangat responsif. Tapi memang ada beberapa PR ya, Pak ya. Ya dikit Salah lah. satunya stasionernya, Idle up-nya kalau itu idle up-nya kurang stabil ya, Pak ya. Itu di AC. Bahannya. Ini berarti mutar mana, Pak? Putar sana. Ini koplingnya ringan juga, Pak ya. Masih ringan. Untuk lampu depannya, headlampnya masih menyala. Itu ya, fog lampnya. Ya, fog lampnya juga menyala. Oke, jadi ini Pak Ahmad yang penjual mobil ini, pemilik mobil ini. Buka harga berapa, Pak? 60 juta nego. Setidaknya kan untuk kondisi seperti apa sudah saya review, dan kalau teman-teman penasaran dan berminat dengan mobil ini bisa langsung menghubungin Bapak Ahmad. Gitu. Ingat sekali lagi ini Kia Rio Pride 2010. Tapi ada minusnya itu pajaknya telat 3 tahun ya, Pak ya. 3 tahun. Mobil ini pajaknya mati 3 tahun. Teman-teman untuk plat se-Jawa Tengah bisa membuka aplikasi Sakpole Samsat Jawa Tengah. Jadi platnya mati sampai 2021. Untuk pajak kendaraan bermotornya 10.673.000. Untuk pajak kecelakaannya ini 907.000. Dan untuk biaya balik nama itu sekitar 970.000. Tapi ini kondisi harga normal. Mumpung sampai bulan Juli nanti se-Jawa Tengah itu ada pemutihan, balik nama dan denda pajak, maka teman-teman bisa memanfaatkan momentum itu. Nah, jadi kalau dihitung-hitung, oh ya, pajak pokoknya itu, pokok PKB-nya 2.037.000, SWDKLLJ-nya 143, jadi kurang lebih pembayaran tiap tahunnya itu 2.180.000. Nah, kalau seandainya teman-teman mendapatkan pemutihan, jumlah PKB yang harus dibayar itu sekitar 8.148.000 ditambah 572.000. Nah, lumayan kan? Dendanya itu yang hampir 3 juta itu teman-teman tidak akan kena. Dan sudah free balik nama. Nah, jadi karena kita tadi tag videonya mepet banget sama waktu maghrib, jadi saya tidak sempat closing di lokasi, makanya saya buat kesimpulannya setelah saya sampai di rumah. Jadi mobil tadi itu adalah Kia Rio Pride hatchback 2010. Untuk kondisi fisik mobilnya, saya jamin itu tidak bekas tabrak, tidak bekas insiden, tidak bekas banjir. Seperti sudah saya tunjukkan pada video tadi, bahwasannya ada baret-baret dikit lah, maksudnya pemakaian wajar, tidak ada yang seperti tulangan mobilnya, tidak ada yang bekas insiden atau reparasi. Nah, masalah PR
ini yang bisa jadi pertimbangan buat teman-teman semua. PR-nya itu pertama pajaknya mati selama 3 tahun. Kurang lebih kalau teman-teman mau balik nama, pajak lunas itu sekitar hampir 9 juta. Jadi PR selanjutnya itu kondisi mesinnya. Nah, jadi ketika saya hidupkan mesin pertama kali, putar AC, mesinnya getar. Saya kira sih engine mountingnya ya, tapi setelah jalan itu normal gitu. Kalau kata penjualnya, masalahnya ada di idle up. Jadi perlu namanya servis mesin untuk membersihkan throttle bodinya. Kemudian koplingnya juga halus banget. Ibaratnya halusnya bukan halus yang wajar ya, tapi nggak ada kendala dalam pemakaiannya. Itu kayak loss gitulah, kayak rem blok gitu, sangat halus gitu. Kemudian ada bau aroma asap dari knalpot. Saya nggak tahu, saya nggak berani spekulasi apakah itu karena pakai knalpot racing, terus filternya dilepas atau bagaimana. Untuk lebih detailnya bisa teman-teman langsung cek bawa mekanik. Kemudian kaki-kakinya kurang empuk. Ya, jadi kan kalau tadi sebenarnya jalannya cukup mulus, tapi ketika melewati sambungan beton dia agak kerasa gunduk gitu. Nah, perkiraan saya agar mobil itu nyaman, teman-teman harus menyediakan uang sekitar 2-3 juta, maksimal 3 juta, saya jamin itu mobilnya sudah mantap. Untuk harga, dibuka harga 59 juta nego. Bisa teman-teman nego. Kemudian PR berikutnya kondisi bannya ya sekitar 70%, paling bisa dipakai 2 hingga 3 bulan lah. Nah, bagi teman-teman yang berminat bisa menghubungi Bapak Ahmad, nomornya saya cantumkan di deskripsi. Kalau pingin sharing lagi, tanya-tanya bisa juga menghubungi saya. Sekian info mobil bekas dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.